Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi bersama Gorgeous Girl. Kali ini kita bakal ngebahas tentang burnout akademik. Nah, apa sih burnout akademik itu? Jadi, burnout itu kan kalau katanya Mas Lach dan Sophie merupakan keadaan di mana seseorang mengalami kelelahan baik secara fisik maupun emosional yang menyebabkan berkembangnya konsep diri yang negatif, kemudian berkurangnya konsentrasi dan sikap kerja yang buruk. Nah, terus kalau burnout akademik menurut Zhang Gan dan Cham, yaitu perasaan lelah karena tuntutan studi, memiliki perasaan sinis dan sikap terpisah atau menjauhi sekolah, dan perasaan tidak kompeten sebagai seorang mahasiswa atau siswa. Jadi burnoutnya itu tentang studinya gitu loh. Terus, faktor apa aja sih yang mempengaruhi burnout? Nah, jadi faktor-faktor yang mempengaruhi burnout itu yang pertama jenis kelamin. Secara umum, baik laki-laki maupun perempuan memiliki kemiripan dalam hal pengalaman mereka mengalami burnout. Namun, ada perbedaan di antara keduanya ini, bahwa laki-laki menunjukkan sedikit lebih dari satu aspek dari burnout, dan perempuan menunjukkan sedikit lebih dari yang lain. Perempuan cenderung mengalami kelelahan emosional dan intensitas mengalaminya lebih sering dibandingkan dengan laki-laki. Sementara laki-laki lebih cenderung memiliki perasaan depersonalisasi atau perasaan sinis. Nah, di sisi lain, laki-laki mempunyai nilai rata-rata yang lebih tinggi pada kelelahan emosional dan depersonalisasi daripada perempuan. Hal tersebutlah yang menyebabkan perbedaan pula dalam hal pekerjaan bagi perempuan dan laki-laki. Misalnya nih, kebanyakan dokter, polisi, dan psikiater itu adalah laki-laki. Sementara sebagian besar perawat, pekerja sosial, dan konselor adalah perempuan. Kemudian yang kedua, usia. Terdapat hubungan yang jelas antara usia dan burnout. Berdasarkan penelitian, orang dengan usia muda itu lebih rentan mengalami burnout daripada orang yang dengan usia lebih tua. Hal tersebut dikarenakan orang dengan usia yang lebih tua itu memiliki banyak pengalaman kerja ataupun kemampuan menyelesaikan tugas dibandingkan dengan orang yang berusia lebih muda. Selain itu, orang yang berusia lebih tua cenderung berhasil menangani ancaman awal dari burnout yang mungkin akan terjadi pada mereka, dikarenakan mereka lebih stabil dan lebih matang secara psikologis. Nah, terus gejala-gejala burnout tuh kayak gimana sih? Jadi, gejala-gejala burnout itu bisa kita bagi ke dalam 5 jenis nih. Di antaranya yang pertama ada kognitif, yang mana menurunnya konsentrasi, apatis, kekakuan, disorientasi, minimisasi, dan keasikan dengan trauma. Kemudian yang kedua ada emosional, meliputi ketidakberdayaan, kecemasan, rasa bersalah, kemarahan, mati rasa, rasa takut, tidak berdaya, kesedihan, depresi, dan juga shock. Kemudian yang ketiga ada perilaku yang meliputi irritable, menarik diri, kemudian kurang tidur, mimpi buruk, perubahan nafsu makan, peningkatan kewaspadaan, dan mengisolasi diri. Kemudian yang keempat ada spiritual, meliputi mempertanyakan makna hidup, keputusasaan, hilangnya tujuan, mempertanyakan keyakinan agama, kehilangan iman atau skeptisme. Kemudian yang kelima ada somatik, meliputi gejalanya yaitu berkeringat, detak jantung cepat, kesulitan bernapas, sakit dan nyeri, pusing, sistem kekebalan tubuhnya terganggu, sakit kepala, kesulitan untuk tidur ataupun bangun tidur. Lalu kalau pada mahasiswa sendiri, gejala-gejala burnout yang dialami yaitu seperti merasa kelelahan pada seluruh bagian indera dan kurang bersemangat dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar. Kemudian timbul rasa bosan, kurang termotivasi, kurang perhatian, tidak ada minat, serta tidak mendatangkan hasil. Nah, jadi apakah kamu sedang mengalami burnout nih sekarang? Tenang aja, Gorgeous Girl punya tips buat mengatasi itu semua. Jadi tips yang pertama yaitu bicarakan dengan orang lain. Tidak hanya rekan kerja, orang terdekat juga bisa membantu kamu melegakan stres yang kamu rasakan. Lalu ceritakanlah masalah kamu dengan mereka. Dengan begitu hubungan kamu dan mereka pun bisa jadi semakin kuat. Terus yang kedua, batasi diri kamu dari orang yang negatif. Orang yang selalu berpikiran negatif tanpa menghadirkan solusi, itu dapat membuat kamu itu semakin terpuruk loh. Untuk itu, sebisa mungkin, batasi kontak kamu dengan mereka ya.
Kemudian yang ketiga, lakukan relaksasi. Beberapa kegiatan relaksasi bisa membantu kamu menghilangkan stres, seperti misalnya yoga, meditasi, atau tai chi. Kemudian yang keempat, olahraga secara rutin. Melakukan olahraga secara rutin bisa membantu kamu mengurangi stres. Bahkan, hal ini juga dapat mengalihkan pikiran kamu. Yang kelima, tidur yang cukup. Cukup tidur bisa membuat kamu lebih bugar dan kesehatan pun bisa terjaga. Lalu yang keenam, kamu bisa berdoa kepada Tuhan agar kamu bisa dimudahkan dan dilancarkan dalam menghadapi burnout yang kamu alami. Terus yang ketujuh, kamu bisa mengatur jadwal dan tentukan prioritas mana yang ingin kamu kerjakan duluan. Terus yang kedelapan, luangkan waktu untuk me time, karena me time itu perlu. Lalu yang kesembilan, kamu bisa melakukan hal-hal positif. Apa aja deh, yang penting itu positif buat kamu. Terus yang terakhir, yang ke-10, jangan menjatuhkan diri kamu sendiri dengan kata-kata yang negatif. Pede, percaya diri kalau kamu itu tuh bisa menghadapi semuanya. Oke? Mungkin itu aja tips dan pemaparan dari Gorgeous Girl tentang burnout akademik. Semoga bermanfaat dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.